Hai teman-teman, nama saya Jonathan dan di video ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno mulai dari berdiri, masa kejayaan sampai kenapa mereka bisa runtuh dan juga ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, enjoy the video guys. Nah, mari kita mulai dari masa pertama, bukan masa pertama sih, lebih ke awalan dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, Kerajaan Mataram kuno ini berdiri di abad ke-6 Masehi dan faktanya bahwa Kerajaan Mataram kuno ini adalah penerus dari Kerajaan Kalingga yang berdiri dari tahun maksudnya abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. Nah, teman-teman, Mataram kuno itu pernah mengalami atau dipimpin oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Shailendra yang menganut agama Buddha, lalu dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu, lalu dinasti Isana. Nah, kita mulai beralih ke masa kejayaannya Kerajaan Mataram kuno. Nah, Kerajaan Mataram kuno itu masuk ke dalam masa kejayaannya dipimpin oleh Raja Balitung, dan itu pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Nah, teman-teman, di masa kebersamaan kita pasti mencapai sesuatu kan. Nah, sama juga dengan Mataram kuno. Di masa kejayaan mereka mendapat beberapa pencapaian. Yang pertama, mereka berhasil menaklukkan bagian timur dari daerah kekuasaan Mataram kuno. Nah, dengan begitu, daerah kekuasaan mereka itu semakin meluas ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ada beberapa penyebab kenapa Mataram kuno bisa mencapai masa akhirnya. Yang pertama, karena mereka tidak lagi memiliki pelabuhan laut, dan karena hal itu mereka tidak dapat melakukan kegiatan barter atau jual beli. Dengan begitu ekonomi Mataram kuno semakin menurun. Nah, faktor yang kedua itu Mataram kuno ini sering dilanda oleh bencana alam, yaitu letusan gunung berapi. Nah, karena letusan gunung berapi ini mungkin ladang-ladang mereka atau peternakan mereka sering terkena dampaknya, dan karena hal itu juga ekonomi mereka menurun dan kondisi mereka semakin susah atau semakin sulit. Nah, faktor yang ketiga yang menyebabkan Mataram kuno mencapai masa akhirnya yaitu kalah dari Kerajaan Sriwijaya. Yang kita tahu itu bahwa salah satu kerajaan terbesar yang ada di Asia Tenggara. Nah, berikut ini adalah nama-nama pemerintah atau raja di Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama yaitu Sanjaya. Dia adalah raja pertama dan sebagai pendiri Kerajaan Mataram kuno. Yang kedua ada Rakai Panangkaran. Yang ketiga ada Dara Nindra. Yang keempat ada Samaragrawira. Yang kelima ada Samara Tungga. Yang keenam ada Rakai Pikatan. Yang ketujuh ada Dia Lokapala. Yang kedelapan Rakai Watuhumalang. Nah, kesembilan ini Dia Balitung. Nah, Dia Balitung ini sudah disebutkan tadi bahwa dia adalah pemimpin di masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Yang ke-10 ada Empu Daksa. Yang ke-11 ada Dia Tulodong. Yang ke-14 ada Sri Lokapala. Dan pemimpin terakhir dari Mataram kuno bernama Dharma Wangsa Teguh. Di dalam riwayat Kerajaan Mataram kuno yang sudah saya bilang tadi, mereka memiliki 2 dinasti, yang mana ada dinasti yang dipimpin maksudnya menganut agama Hindu dan satu lagi menganut agama Buddha. Dan dengan begitu peninggalan mereka pun juga berbeda, terbagi menjadi peninggalan Candi Hindu dan Candi Buddha. Nah, mari kita mulai dari peninggalan Mataram kuno yang beragama Hindu. Yang pertama ada Candi Gatot Kaca. Yang kedua ada Candi Arjuna. Yang ketiga Candi Bima. Yang keempat ada Candi Punta Dewa. Yang kelima Candi Semar.
Dan peninggalan terakhir yaitu Candi Prambanan, yang pasti sering kita semua dengar ya. Nah teman-teman, mari kita beralih ke peninggalan yang bercorak agama Buddha. Yang pertama yaitu Candi Mendut. Yang kedua, Candi Ngawen. Yang ketiga, Candi Rawon. Candi Pawon. Dan yang keempat yang kita semua pasti tahu dan tidak lain dan tidak bukan, Candi Borobudur. Nah, sampailah kita di akhir video ini. Nah, thank you untuk semua yang udah nonton. Dan terima kasih sudah membiarkan saya menemani pagi, siang, dan sore hari Anda. Malam, subuh juga. Nah, thank you. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa menjadi wawasan yang sangat luas untuk kalian dan teman-teman. Share dan like ya. Salam dari saya, Jonathan. Bye-bye.